Hai semua, halo Sobat Coba Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Wow, sudah Jumat pagi ini ternyata ya. Gimana nih aktivitas kalian kemarin menyambut Hari Pahlawan? Tulis di kolom komentar ya, dalam rangka menyambut Hari Pahlawan kalian ini melakukan aktivitas apa saja, kita sharing bareng. Nah, tapi sesibuk apapun kalian hari ini, jangan lupa untuk selalu scroll HP dan tonton channel Coblak Suweng karena akan ada banyak kabar terbaru dan pastinya baru launching hanya untuk Anda. Jadi bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang politik di Indonesia, spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Coblak Suweng punya kabar terbaru ini ya, dan pastinya masih hangat, masih seputar tentang koalisi perubahan. Koalisi perubahan pasti terkait dengan Partai Nasdem, Partai PKS dan juga Partai Demokrat. Nah, di sini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan kemarin 10 November 2022, Partai Demokrat ini merilis sebuah video ini ya, di mana di dalam video tersebut ada Anies Baswedan, ada Agus Harimurti Yudhoyono, dan ada Ahmad Heriawan. Nah, trio ini diibaratkan sebagai trio Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Video tersebut memiliki narasi mendorong perubahan dengan cara melalui kontestasi politik pemilu di 2024. Siapa yang berani mengira jika suara perubahan bisa membesar seperti sekarang ini? Hampir semua orang yang mengerti kontestasi politik menyebut jika 2024 pasti jatuh di tangan pewaris rezim. Tentu karena mereka melihat tidak ada kekuatan oposisi yang bisa diperhitungkan. Hanya berisi partai-partai yang lemah logistik, juga tokoh yang kondisinya setali tiga uang, ujar suara narator dalam video tersebut. Sementara Presiden Jokowi begitu benderang mengkooptasi semua jajaring kekuasaan bahwa calon penggantinya haruslah orang yang mengerti ekonomi, mengerti data, dan tentu saja harus ia restui. Kemudian Demokrat juga bicara tentang kehendak sejarah. Perubahan bukan milik partai, tetapi masyarakat yang teraniaya oleh rezim. Tapi siapa yang bisa melawan kehendak sejarah? Bahwa suara perubahan bukan lagi milik partai atau orang per orang, tapi milik mereka yang teraniaya oleh rezim ini. Milik buruh yang tak lagi dihargai keringatnya, milik masyarakat adat yang terus dirampok hutannya, juga milik 90% rakyat negeri ini yang sekalipun tidak dicatat sebagai penduduk miskin, tetapi mereka hidup insecure, mereka mencemaskan masa depannya. Beban pemerintah sudah tak lagi punya dana, APBN kian tergerus jadi instrumen pembayar utang, dan pahitnya bunganya sangat tinggi, kata suara narator. Demokrat yakin bahwa sosok bakal calon presiden Nasdem, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai tokoh yang akan memimpin gerakan perubahan. Sebab bila dipasangkan sebagai capres dan cawapres akan berpeluang menang besar. Kemudian ditambah sosok politikus PKS yaitu Ahmad Heriawan, maka ketiga tokoh ini layak disandingkan sebagai trio tokoh kebangsaan seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Jika kita memilih Anies Baswedan dan AHY untuk memimpin gerakan perubahan, karena ini adalah pasangan yang paling moncer dan berpeluang untuk menang. Bayangkan jika pasangan ini dilengkapi oleh Ahmad Heriawan, sosok pemimpin yang berhasil tanpa celah di Jawa Barat. Bolehlah kita memimpikan kembali trio Soekarno, Hatta, dan Syahrir untuk membenahi republik ini, tegas Demokrat. Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan bahwa trio Soekarno, Hatta, Syahrir ini merupakan tiga serangka yang saling mendukung dan mengesampingkan ego pribadi untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dan trio inilah
yang diharapkan bisa diteladani oleh Anies Baswedan, AHY dan juga Aher untuk kedepannya di Pilpres 2024. Nah, sepertinya kalau dilihat-lihat tambah solid aja ya, dan ini membuktikan bahwa masalah gagalnya deklarasi di 10 November kemarin untuk PKS, Nasdem dan Demokrat bukanlah masalah keretakan di dalam kubu mereka sendiri gitu ya. Karena apa? Karena yang bisa memecahkan mereka ini hanyalah burung hantu. Loh, burung hantu? Maksudnya gimana ini ya, kok bisa ada burung hantu gitu ya? Andi Arief yaitu Ketua Bapilu Partai Demokrat menyinggung adanya burung hantu yang berupaya memisahkan koalisi perubahan di tengah tidak jadinya deklarasi antara Nasdem, Demokrat dan PKS pada kemarin 10 November 2022. Hanya burung hantu yang bisa memisahkan koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, kata Andi Arief pada Kamis 10 November 2022. Meski di sini Andi Arief tidak menyebutkan siapa burung hantu yang dimaksud, tapi Andi ini mengibaratkan seperti kehidupan burung hantu. Pihak-pihak yang ingin memisahkan koalisi tersebut bekerja dalam gelap. Burung hantu, burung yang bekerjanya malam dan buas. Hanya itu yang bisa memisahkan koalisi perubahan dan perbaikan, ujar Andi. Namun ketika ditanya lebih spesifik lagi nih soal siapa sosok burung hantu ini, Andi Arief tidak memperincinya secara detail lagi. Biasanya nih ya yang mengerti spesial di hutan dan yang biasa bekerja dalam gelap, kata Andi Arief. Wah, siapa ini ya? Jadi bertanya-tanya, menurut kalian siapa orang-orang yang bekerja dan mengerti spesial di hutan dan biasa bekerja dalam gelap untuk menghancurkan koalisi perubahan? Kira-kira menurut kalian siapa ini ya? Silakan tulis di kolom komentar ya, karena ternyata ada partai yang berkomentar terkait dengan burung hantu ini. Siapa lagi kalau bukan partai PDI Perjuangan. Kembali lagi, Hasto Kristianto berkomentar tentang burung hantu misterius di dalam koalisi perubahan. Ada apa ya? Kenapa PDIP pada akhirnya kok angkat bicara terkait burung hantu? Padahal Andi Arief di sini tidak mengatakan apapun gitu ya. Nah, di sini Hasto Kristianto menduga kalau burung hantu yang dimaksud oleh Andi Arief ini ada di koalisi perubahan sendiri. Burung hantunya jangan-jangan mereka juga nih, kata Hasto di Surabaya kemarin pada Kamis 10 November 2022. Hasto pun tidak menjelaskan lebih lanjut soal tudingannya, akan tetapi dia menyebut itu urusan koalisi perubahan. Loh, yang koalisi kan mereka, ucap Hasto. Jadi menurut Hasto Kristianto sendiri ya, Pak Hasto ini menduga bahwa ya kemungkinan burung hantu yang dimaksud itu adalah ada di koalisi perubahan sendiri. Kan yang koalisi mereka gitu. Intinya seperti itu yang dimaksud oleh Bapak Hasto Kristianto dari PDIP. Lantas gimana nih menurut kalian? Siapa kira-kira dan apa ini yang dimaksud dengan burung hantu di dalam koalisi perubahan yang bisa merusak Nasdem, PKS dan juga Demokrat? Dan lantas gimana nih dengan pendapat kalian soal Anies Baswedan, kemudian AHY dan Aher yang diibaratkan seperti trio Soekarno-Hatta dan Syahrir? Silahkan tulis komentar kalian di bawah video ya. Jangan lupa LKS like, comment, share, dan support selalu channel Gobla Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.